Bapak Gembala akan pimpin kita di dalam doa, menyerahkan bangsa dan negara tercinta, dan juga menyerahkan ibadat sebentar yang akan kita lakukan hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sangat bersuka cita pada hari ini. Karena atas apa yang kami lihat, atas yang kami terima, dan apa yang terjadi saat kami membuka mata kami boleh melihat karya campur tangan-Mu, kami boleh melihat seluruh kebaikan-Mu menyertai kehidupan kami. Kami boleh dapatkan kehidupan, kesehatan yang sangat sempurna, damai sejahtera, sukacita, dan pagi hari ini kerinduan besar untuk kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur. Izinkan pagi ini kami mengungkapkan kerinduan kami, jatuh cintanya kami kepadamu Tuhan. Saat kami melihat diri kami sangat takjub dan kami sangat bangga betapa besar dan baiknya Engkau bagi kami. Sepanjang kehidupan kami, Engkau penuhi kami dengan kasih-Mu. Engkau buat kami takjub. Dan tidak ada cara lain untuk kami untuk mencintai-Mu selain menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau begitu baik bagi kami, dan kami bersyukur Kau taruh hati untuk selalu rindu akan Engkau, untuk selalu berusaha menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kami, mengucap syukur atas orang-orang yang Kau tempatkan di sekeliling kehidupan kami, mengucap syukur setiap perkara detail yang Kau berikan kepada kami, yang membuat lengan kami kuat, yang membuat kaki-kaki kami lincah seperti rusa di pegunungan dan meloncat-loncat indah. Semuanya itu karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Dan saatnya tiba Tuhan, kami menyenangkan-Mu. Saatnya tiba Tuhan, kami menyenangkan orang-orang di sekeliling kami, untuk mereka juga merasakan kasih sukacita yang ada padamu bagi mereka, sehingga mereka percaya Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Izinkan kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Izinkan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami rindu Kau bermurah hati menaruh roh takut akan pemimpin kami, karena kami percaya saat pemimpin-pemimpin kami takut akan Engkau, pemimpin-pemimpin kami membawa kami untuk ke arah menyenangkan hati-Mu. Kami percaya perkenanan-Mu ada pada Indonesia, perkenanan-Mu ada pada bangsa kami, dan kami percaya Tuhan sukacita penuh ada pada Indonesia untuk memuliakan, memuji nama-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Sudi Dharma, kami berdoa untuk para Bapak Gembala, dan kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin sel kami Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang hebat yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk membawa kami takut akan Engkau, bertumbuh dan melayani. Tuhan, kami percaya hikmat besar ada pada mereka semuanya untuk membawa kami semakin dekat dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami memberkati Tuhan pelayanan-pelayanan yang mereka sudah rancangkan. Kami memberkati agenda-agenda yang mereka sudah rancangkan Tuhan. Diberkati untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga berdoa atas agenda keluarga pastori Tuhan yang kurang beberapa minggu lagi. Kami percaya hikmat daripada acara itu ada padanya Tuhan. Kami percaya tujuan daripada itu untuk setiap orang akan hadir di pernikahan itu untuk melihat karya-Mu yang nyata,
Setiap orang yang hadir dalam pernikahan itu bisa ketemu melihat Engkau. Dan bonusnya adalah anggur-anggur terbaik mereka bisa cicipi untuk semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami menaruh semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kenyataan harus tunduk terhadap kebenaran, dan kami percaya tanah kami, perkebunan kami, perusahaan kami, toko-toko yang Kau percaya kelola kami, semuanya akan Kau pakai untuk memberkati bangsa-bangsa, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak peduli apa yang terjadi sekarang, tapi Tuhan, kebenarannya adalah anak yang takut akan Engkau, kebenarannya adalah anak yang menyenangkan akan Engkau, akan ditambah-tambahkan dan terus berkembang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati saudara-saudara kami yang saat ini lagi perjalanan. Tuhan, kami percaya seperti Engkau melindungi kami, penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka. Memberkati dan menyerahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang saat ini bertugas untuk keperibadatan pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus memimpin dan Roh Kudus memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Ini acara yang sudah kami rindukan untuk menyenangkan hati-Mu. Roh Kudus, waktu-Mu untuk mencurahkan kemurahan-Mu, jamah setiap hati, jamah setiap jiwa yang hadir di tempat ini, yang melewati jalanan di depan rumah kemuliaan-Mu itu Tuhan, untuk mereka semua bisa merasakan damai, sejahtera, sukacita ada padamu. Seluruh rangkaian doa kami serahkan di dalam satu nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput kita akan bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapa. Ku tersungkur
mengucap syukur pagi hari ini di rumah kemuliaan-Mu ini ya Bapa. Kami bersatu hati menaikkan puji syukur kami kepadamu ya Tuhan. Buat kasih-Mu yang melimpah di dalam hidup kami ya Bapa. Pagi hari ini kami menyenangkan Engkau lewat pujian kami Tuhan. Kami rindu pujian kami menjadikan persembahan yang boleh menyukakan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya penyertaan-Mu ada di tempat ini Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan bersorak-sorai, memuji meninggikan Engkau sebagai Raja di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang terindah untuk Allah kita. Dia adalah Allah yang baik. Itu sebabnya Dia telah menebus kita dari setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Haleluya. Kekuatan
kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Amin. Haleluya. Panas. Kalau tadi kita datang, hawanya cukup dingin. Tetapi puji nama Tuhan, saat kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita akan merasakan kehangatan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Dibenarkannya
kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Kita percaya firman Allah pagi hari ini akan menjadikan kekuatan di dalam setiap langkah kita.
itulah kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan, di mana hati kami selalu menyenangkan hati-Mu. Kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi suara hati-Mu ada di dalam hati kami. Dan kami bekerja sama bersama Engkau Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Saatnya Engkau berbicara kepada kami. Nyatakan kehendak-Mu atas kami semuanya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah sembahan kami mengucap syukur dan terima kasih. Yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabar kita? Luar biasa, karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pagi yang indah kita boleh ada di dalam bait Allah. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Kita diberikan kesehatan yang prima sehingga kita boleh ada di dalam bait Allah dan senantiasa kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Sekali lagi kita tidak dikatakan dalam pujian kita adalah umat pemenang. Yang percaya kita umat pemenang, angkat tangan saudara. Luar biasa. Itulah tujuan Tuhan kita, supaya setiap kita yang ada di tempat ini, yang percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kita, adalah supaya kehidupan kita senantiasa berkemenangan. Karena dengan kita berkemenangan, kita bisa menjadi dampak dalam kehidupan kita. Orang bisa melihat, orang bisa bercermin, orang bisa berteladan dalam kehidupan kita, melihat bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Sehingga melalui kehidupan kita banyak jiwa dikuatkan, diteguhkan, dan banyak jiwa dimenangkan dalam nama Yesus. Yang siap untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan berkat bagi sesama. Amin. Nah, saudaraku, tetapi sekali lagi di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan bukan perkara yang mudah. Banyak hal-hal yang kita hadapi, banyak hal yang masalah yang ada dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi. Dan itu bukan perkara, sekali lagi saya katakan, bukan perkara yang mudah. Ada harus perjuangan yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi berkat bagi semua bangsa. Saudaraku, oleh sebab itu ada suatu pribadi juga yang lain yang senantiasa apa yang menjadi tujuan kita dipakai Tuhan itu akan menjadi hambatan, yaitu kita tahu adalah si iblis. Iblis akan selalu berupaya untuk menjatuhkan kita, untuk menjegal kita, untuk menghambat kita supaya kita tidak bisa mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Coba saja kita buka di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Tolong di-sharekan ya. 1 Petrus 5 ayat ke-8. Di situ dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, memang di dalam mengiring Tuhan ada suatu hambatan yang selalu kita hadapi, yaitu si iblis. Tetapi saya katakan sekali lagi, iblis tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan kita kalau di dalam hidup kita tidak memberikan celah. Dikatakan di situ, apapun bentuknya, baik itu yang nyata, dosa dan lain sebagainya, itu harus tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Karena kalau itu sampai ada dalam kehidupan kita dan kemudian iblis bisa masuk dalam kehidupan kita, maka dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita bisa ditelannya. Arti ditelan adalah habis total. Makanya ada pertanyaan sekali lagi, sering kali saya mendapatkan pertanyaan, Pak, dulunya dia itu begitu luar biasa, baik sekali. Bahkan dia bisa
melakukan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan dikatakan banyak mujizat yang dilakukan oleh orang ini, Pak. Kuasanya luar biasa, dia mendoakan orang sakit sembuh. Mendoakan orang yang di dalam kesusahan bisa terselesaikan. Tapi kenapa sekarang, Pak? Dia justru lari dari Tuhan. Bukan sekedar undur, tapi dia lari dari Tuhan. Dan saya memberikan satu contoh. Teman saya sendiri, seorang pendeta. Dia adalah adiknya salah satu hamba Tuhan yang dari Semarang. Dia pada saat itu luar biasa menggebu-gebu memberitakan Injil di daerah Jawa Tengah. Singkat cerita, 210 gereja perintisan bisa terbangun melalui hamba Tuhan ini. Tetapi sekarang dia lepas dari Tuhan, menikah dengan wanita penghibur, dan dia meninggalkan seluruh keluarganya. Bayangkan saudaraku, adik seorang hamba Tuhan besar di Indonesia, dia juga punya penginjilan yang luar biasa, bisa menciptakan 211 gereja kalau nggak salah waktu itu. Tapi pada akhirnya semua harus kandas. Mengapa saudaraku? Karena ada celah yang diberikan di dalam kehidupannya untuk iblis bisa masuk dalam kehidupan kita. Dan itulah yang seringkali kita tidak sadari. Seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita baca di dalam Mazmur pasal 32. Ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Di sini dikatakan bagaimana cerita tentang Daud. Bisa ditampilkan? Mazmur 32, ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Oh, ada gangguan. Oh, puji Tuhan, kalau begitu kita buka aja. Atau bisa ada yang bantu saya? Mazmur 32 ayat pertama sampai kelima. Oke, saya bacakan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sum-sumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas sela. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sela. Saudaraku yang terkasih, seorang hamba Tuhan besar yang bernama Daud pun juga pernah mengalami yang namanya dosa, pelanggaran di dalam kehidupannya. Tetapi kita tahu saudaraku, Daud juga melakukan dosa yang sangat besar. Bahkan dosa kalau zaman sekarang itu direncanakan sedemikian rupa. Dengan mengambil Batseba dari Uria. Luar biasa saudaraku, skenarionya begitu licik. Uria diberikan musuhnya untuk dibunuh, kemudian dengan tendensi istrinya diambil oleh Daud. Tetapi sekali lagi Nabi Nathan menegur Daud, dan kemudian Daud sadar bahwa itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Kemudian juga dia akhirnya bertobat. Saudaraku, seorang Daud pun, Daud dikatakan dia seperti gambarannya kalau ceritanya bahasa asli dari Daud itu adalah kesayangan. Arti Daud adalah kesayangan Tuhan. Dan puji Tuhan saudaraku, Daud pun begitu sangat disayangi oleh Tuhan.
meskipun dia pernah berbuat dosa. Jadi sekali lagi saudaraku, apapun yang ada di dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita, kalaupun saat ini keadaan kita masih ada di dalam lingkup dosa, tapi kalau ada suatu pertobatan yang ada di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi beres. Itu pun juga sama yang dialami oleh Daud. Daud mengalami kesalahan yang begitu besar, kemudian dia bertobat, menyesal, dan dia berusaha untuk memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan, maka semuanya selesai. Tidak sampai yang dikatakan ditelan habis itu. Nah, saudaraku, jadi dari peristiwa Daud ini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa salah satu yang memberikan celah iblis untuk masuk di dalam kehidupan kita adalah rasa berdosa atau penyesalan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau itu ada di dalam kehidupan kita, maka poin yang pertama yang harus kita pakai adalah pakailah penyesalan untuk memperbaiki hidup kita di masa yang akan datang. Dan ini dibuktikan oleh Daud. Kita lihat di dalam 2 Samuel, ya, kita buka lagi di dalam Samuel pasal yang ke-12. Ada yang bisa bantu saya biar cepat? 2 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Bisa bangkit berdiri, silakan. Kita bagi berkat. 2 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai 23. 19 sampai yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan?" Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Amin. Perhatikan saudaraku, ini suatu peristiwa yang mungkin menurut kita kok aneh gitu ya. Daud pada saat itu mengambil istri Batsheba, akhirnya mengandung dan melahirkan seorang anak. Singkat cerita, anak ini sakit. Memang tidak disebutkan siapa namanya. Sakit. Dan pada saat anaknya sakit, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia benar-benar berdoa dengan Tuhan. Dia mohon dengan sangat kepada Tuhan. Bahkan dia berkabung untuk semuanya itu. Dia tidak makan dan tidak minum. Tetapi begitu diberitahukan anaknya mati, langsung dia itu berbenah diri, mandi dan lain sebagainya, dan dia makan. Kan sesuatu yang aneh. Betul? Sesuatu yang aneh. Kenapa pada saat anaknya sakit, dia dengan berusaha dengan sekuat tenaga, dia memohon kepada Tuhan supaya kesembuhan diberikan kepada anaknya. Tetapi begitu didengar anaknya mati, semua dia tinggalkan. Doa-doanya, permohonannya, semuanya dia tinggalkan tentang kesembuhan anaknya ini. Sesuatu yang aneh. Tetapi di mata Daud ini bukan sesuatu yang aneh. Karena apa? Dia sadar sesadar-sadarnya
bahwa anak yang mati ini adalah hasil daripada apa yang dia sudah lakukan, yaitu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Apapun yang saat ini ada di dalam kehidupan kita, sesuatu yang mungkin sudah terjadi di dalam kehidupan kita, jangan sampai itu menjadi suatu penyesalan yang tidak pernah berkesudahan. Seringkali kita berkata, kalau bisa ya, waktu ini diputar kembali, saya bisa memperbaiki seluruh kehidupan saya, tindakan saya, ucapan saya, supaya kehidupan saya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang seringkali kita inginkan dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku? Begitu kita mengalami situasi, baik itu kegagalan di dalam kehidupan kita, baik itu kekecewaan di dalam kehidupan kita, baik itu berbau iri hati dan sebagainya di dalam kehidupan kita, itu justru kita menikmatinya dengan penuh sukacita. Dan seringkali di dalam kehidupan kita berkata, wah sudah nasibku memang seperti itu. Aku nggak bisa akan berbuat yang lain. Memang ini semua kesalahanku. Sekali lagi saya katakan, saudaraku, kalau kita tetap ada di dalam zona penyesalan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa berkembang. Seringkali kita seperti itu, saudaraku. Pada saat kita melakukan suatu kesalahan, pada saat kita mengalami kegagalan, justru itu kita nikmati. Mengapa ya kok bisa terjadi? Itu juga yang dialami oleh Daud. Pada saat anaknya sakit, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya terjadi pemulihan. Di dalam kehidupan kita selalu berkata seperti itu. Pada saat kita menikmati kegagalan, pada saat semuanya itu terjadi dan merugikan dalam kehidupan kita, akan timbul penyesalan. Dan penyesalan itu terus kita nikmati bertahun-tahun lamanya, sehingga kita tidak bisa mengalami perubahan di dalam hidup kita. Kita tidak bisa bangkit lagi, tidak ada semangat lagi di dalam kehidupan kita. Dan kita sering berkata, mengapa itu bisa terjadi, Tuhan? Selalu Tuhan yang disalahkan. Padahal semua kejadian di dalam kehidupan kita, kegagalan di dalam kehidupan kita, itu karena kita. Daud sadar apa yang dia lakukan tidak boleh terus itu terjadi di dalam kehidupannya. Dia bangkit. Sudah selesai. Dia anggap itu adalah suatu kesalahan yang dia lakukan, sehingga anaknya mati. Dia tidak tinggal di dalam situasi yang boleh dikatakan penderitaan itu. Tapi dia mulai bangkit, meninggalkan semuanya, dan dia berjalan bersama Tuhan. Saudaraku, apapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupanmu, mungkin kau menganggap aku sudah melakukan semuanya, ini kok gagal. Aku sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, kok gagal. Aku benar-benar sudah menyintai seseorang, tetapi seorang itu meninggalkan saya. Kecewa berat. Kalau saudara tetap ada di dalam lingkup itu, maka saudara tidak akan bisa bangkit dan menikmati karya Tuhan selanjutnya di dalam kehidupan saudara. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tetap ada tinggal di dalam penyesalan kita, maka kita akan berkata, ya sudah, memang seperti ini hidupku. Aku nggak bisa lagi bekerja yang lebih lagi. Aku nggak bisa berkarya yang lebih lagi. Aku nggak bisa melayani yang lebih lagi. Dan terus terang aja, itu adalah jebakan yang kita berikan supaya iblis bisa masuk
dan menelan kehidupan kita. Seringkali saudaraku, saya sendiri seringkali mengalami banyak yang konseling masalah keluarga. Pak, mengapa Pak ya? Dulu pada saat semuanya itu belum kita punya, kita merintis dari nol. Setelah sekarang bangkit dan diberkati dengan luar biasa, justru istri saya meninggalkan saya. Mengapa itu bisa terjadi? Dan akhirnya kita, maaf saudaraku, meratapi itu terus menerus di dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kehidupan kita menjadi apa? Kecewa. Dan kekecewaan itu terus akan kita terima dan kita nikmati bertahun-tahun, bahkan mungkin selama hidup kita. Sehingga kita tidak bisa merasakan untuk hidup yang selanjutnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tapi dikatakan di dalam ayat yang ke-20, sangat mudah kita menyalahkan Tuhan. Karena apa saudaraku? Yaitu tadi, karena kita tidak mau bangkit. Tapi sekali lagi saya katakan, pada saat seperti itulah setan menunggangi kita dan menghancurkan kehidupan kita. Dan setan akan berkata, benar memang, istrimu itu memang gak setia sama kamu. Memang kamu itu goblok. Karena kamu gak pernah meminta sesuatu atau istilahnya informasi dari teman-teman. Makanya kamu mengalami kegagalan. Apapun yang kita lakukan selalu, maaf saudaraku, mengalami kegagalan. Dan akhirnya kita akan terpuruk di dalamnya. Dan akhirnya kita akan hancur dengan sendirinya. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata, jangan lihat yang di belakang, lihat ke depan. Artinya apa saudaraku? Jangan sampai kehidupan kita terjebak dengan penyesalan demi penyesalan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa bangkit dan untuk menikmati karya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudaraku, jangan menyalahkan diri. Sehebat apapun saya katakan, manusia pasti pernah berbuat salah atau berbuat dosa. Tetapi sikap yang benar, kita harus kembali bangkit dan menyingkirkan semuanya itu dan menuju ke arah kebenaran firman Tuhan. Berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Daud sadar, tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-20, 21, ini akibat dosa yang dia lakukan. Dan kemudian dia sadar dan bertobat. Dan ayat yang ke-23 di situ dikatakan, dia benar-benar menyingkapi peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya dengan positif. Sehingga masalahnya bisa terselesaikan dan dia bisa menikmati berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Contoh, di dalam Alkitab banyak sekali orang yang ada di dalam penyesalan, akhirnya dia tidak bisa bangkit dan akhirnya dia menikmati kenistaan di dalam kehidupannya. Contoh, satu contoh yang paling bagus, wanita yang pendarahan. Saudara tahu ceritanya? Dia melakukan perzinahan, wanita yang berzina maksud saya. Dia melakukan perzinahan, kemudian dihadapkan kepada Yesus. Dan hukum pada saat itu berlaku, kalau wanita berzina harus dirajang batu sampai mati. Apa respon daripada Yesus? Dia tidak pernah berkata apa-apa. Dia hanya menulis di tanah. Setelah itu dia berkata, hanya berkata satu kata, siapa dari kamu semuanya yang tidak pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali melempar batu kepada wanita ini. Apa yang terjadi saudaraku? Tidak ada satupun orang yang melempar batu kepada wanita ini. Kemudian Yesus berkata apa? Engkau memang berdosa, tapi jangan lakukan lagi. Jangan ingat-ingat dosamu. Kamu bangkit
berdiri. Dan kamu pasti mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Dan benar saudaraku, wanita ini mendapatkan berkat daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Contoh yang kedua, Yudas dan Petrus. Yudas dengan Petrus, kalau saudara tahu dosanya lebih berat mana? Jujur, lebih berat Petrus. Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Seperti Ayub juga menyangkal 3 kali. Bersumpah dia. Tidak mengakui tentang keberadaan Yesus. Aku enggak kenal. Dan sumpah atau istilahnya menolak di dalam bahasa dalam umat Israel atau Yahudi pada saat itu adalah suatu hal dosa besar. Dan itu tidak bisa diampuni. Tetapi perhatikan, Petrus tidak menyesal dengan apa yang dia menyesali dengan semua yang dia lakukan. Memang dia berbuat dosa. Dia tidak layak sampai dia kembali kepada pekerjaannya yang lama. Tetapi pada saat Yesus memberikan motivasi, mengingatkan kepada dia bahwa dia harus bangkit, dan puji Tuhan, kita tahu melalui karya dari pertama yang dilakukan oleh Petrus, dia berkhotbah sekali 3.000 orang disembuhkan. Kalau Yudas itu boleh dikatakan dosanya tidak seberat Petrus, memang berdosa. Menjual Yesus. Tapi dia tidak menyangkal Yesus loh. Dia hanya menjual. Lebih berat dosanya Petrus. Dia tidak mengakui Yesus. Tetapi dia menikmati apa yang menjadi kehidupan dosanya. Dia menyesal. Dan penyesalan itu tidak akan pernah dia bangkitkan menjadi suatu pertobatan. Dia tetap menyesal. Dan hasil dari penyesalan itu, akhirnya iblis masuk dan kemudian iblis membinasakan Yudas. Sekali lagi saya katakan saudaraku, apapun penyesalan yang saudara hadapi saat ini, bentuk apapun juga, jangan sampai saudara simpan. Karena begitu itu saudara simpan di dalam kehidupan saudara, maka sama dengan saudara membuka celah. Dan akhirnya iblis akan masuk dalam kehidupan saudara. Dan akhirnya saudara tidak akan bisa menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan saudara. Luar biasa firman Tuhan mengatakan, dengan pertobatan yang dilakukan oleh Daud, perhatikan, dari rahim yang sama. Pertama anak yang sakit meninggal, tapi dengan rahim yang sama lahir seorang raja Israel, yaitu siapa? Salomo. Sekali lagi saudaraku, kita tidak boleh istilahnya kecewa dalam hidup kita. Apapun yang terjadi, hadapi bersama Tuhan. Pasti kita akan bangkit dan menikmati kekuatan daripada Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, mungkin menurut Anda itu adalah sesuatu kekecewaan, sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Sekali lagi saya katakan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita mau bertobat, meninggalkan penyesalan di dalam kehidupan kita, kita bangkit bersama Tuhan, maka kemenangan itu akan menjadi milik kita. Sekali lagi, Petrus setelah dia mengaku dia melakukan kesalahan, dan kemudian pada saat dia benar-benar dipulihkan oleh Tuhan, dia bisa dipakai menjadi alat Tuhan. Bayangkan saudara, sekali khotbah saja 3.000 bertobat. Saya berharap saudara yang ada di tempat ini,
harus menjadi berkat. Saudara datang ke tempat ini bukan manas-manasi kursi, tapi saudara diundang Tuhan untuk ke tempat ini ada maksud dan tujuan yang mulia, supaya melalui kehidupan saudara banyak jiwa yang dikuatkan, diteguhkan, dan dimenangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kalau kita selalu terpuruk dengan keberadaan kita dan kita kemudian mengamini dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan kemudian kita tidak bisa bangkit? Maka saya percaya bukan bertambah jiwa yang ada di gereja ini, tapi justru akan bertambah habis. Tapi saya percaya, saya melihat jemaat ini luar biasa, semangatnya luar biasa. Saya berharap juga ada suatu pertumbuhan jiwa bagi gereja ini dengan sangat luar biasa. Jadi yang pertama saudaraku, kalau ada penyesalan di dalam kehidupan kita, kekecewaan di dalam kehidupan kita, baik itu berbentuk iri hati, dendam, apapun itu, hapuskan dari saudara, dari kehidupan saudara, dan saudara bangkit pada Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Asalkan kita mau bertobat dan kembali datang kepada Tuhan, maka pemulihan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bukan hanya pemulihan, kemenangan yang sudah Tuhan tentukan itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Kemudian saudaraku, yang kedua, itu yang pertama tadi. Yang kedua apa saudaraku? Ini yang penting saudaraku. Yang kedua ini supaya apa? Supaya kita bisa merubah pola hidup kita dan kita akan menikmati kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Yang kedua, pada saat kita melakukan kebenaran, perhatikan, pada saat kita melakukan kebenaran, pasti ada penderitaan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, pada saat kita melakukan kebenaran, maka pasti ada penderitaan yang ada di dalam kehidupan kita. Tujuannya apa saudaraku? Supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Makanya kita ini memahami, mempelajari firman Tuhan itu memang tidak sak-dek-saknyet langsung ngerti. Orang belajar firman Tuhan itu harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita mempelajari firman Tuhan itu sebagai apa? Pengetahuan. Saya percaya. Jadi sekedar informasi. Kita baca di dalam mulai kitab Kejadian sampai Wahyu. Oh, ceritanya seperti ini. Itu informasi atau pengetahuan yang bisa kita dapatkan. Itu cara belajar firman Tuhan yang benar. Tetapi kedua itu harus kita tingkatkan saudaraku. Firman Tuhan harus menjadi inspirasi. Artinya apa? Hasrat untuk berubah. Dari kita mempelajari firman Tuhan itu, mengerti, maka akan bisa mengubah kehidupan kita. Langkah yang ketiga itu adalah impartasi. Artinya apa? Karya yang kita pelajari, yang kita ngerti, yang mengubah hidup kita, itu bisa menjadikan suatu hal yang menjadikan kita berbeda. Artinya melakukan firman Tuhan. Jadi melakukan firman Tuhan itu bukan perkara yang mudah. Meskipun firman Tuhan berkata bahwa melakukan firman Tuhan itu bukan perkara yang sukar. Tetapi sekali lagi kalau kita benar-benar tidak mengalami 3 tahap ini saudaraku, maka pada saat kita melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran, pada saat penderitaan menimpa kita, pada saat tekanan menimpa kita, pada saat olo-oloan menimpa kita, pada saat penghinaan menimpa kita, maka kita akan berpikir,
ulang. Tidak teguh. Tetapi kalau kita sudah mengimpartasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, mungkin kita di kantor melakukan pekerjaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, banyak teman-teman kita yang berkata, wah koyo sok suci-suci wae. Kok kudus-kudus, kok bener-bener dewe. Tetap kita bertahan dan tetap kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pasti ada hinaan, pasti ada suatu cemoohan. Tetapi sekali kalau kita memegang kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh, maka kita akan bisa menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudaraku, saya menghimbau dari mimbar tempat ini. Yang pertama, mungkin kita mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami hambatan di dalam apapun, mungkin dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Tetapi langkah yang kedua yang kali kita lakukan, kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, maka semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Jadi saudaraku, tidak ada kata yang boleh dikatakan sesuatu yang tidak bisa kita perhitungkan. Semuanya pasti bisa kita perhitungkan. Tetapi harus bersama Tuhan. Saya katakan sekali lagi melalui mimbar ini, kalau saudara sendiri, saudara pasti akan mengalami kekalahan. Tapi kalau saudara bersama Tuhan, pasti saudara menikmati kemenangan. Amin. Karena tadi 1 Petrus 5 ayat ke-8, si iblis itu apa? Dia seperti singa yang mengaum-ngaum mengelilingi kita. Jadi iblis itu selalu ada di sekitar kita dan setiap saat mencari celah sedikit saja, kemudian kita akan dijatuhkan begitu saja. Dan pada saat kita dijatuhkan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi sekali lagi, kalau kita membentengi dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Saya percaya apapun masalah yang saat ini saudara hadapi, pasti akan terjadi kemenangan di dalamnya. Amin. Jadi sekali lagi saya ingatkan, mari firman Tuhan harus benar-benar menjadi impartasi di dalam kehidupan kita. Firman harus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Supaya apapun yang kita lakukan, itulah yang Tuhan mau di dalamnya. Saya akhiri dengan kesaksian dalam kehidupan saya. Saudaraku, saya dari keluarga yang boleh dikatakan cukup mampu. Tapi karena mama saya seorang ibu rumah tangga biasa. Pada saat papa saya meninggalkan mama saya dalam posisi adik yang terkecil dari saya itu umur 4 bulan di dalam kandungan. Saya masih kecil, saya masih SD kelas 1 waktu itu. Ditinggal begitu saja meskipun ada harta yang ditinggal. Karena mama saya tidak punya keahlian apa-apa saudaraku. Akhirnya semuanya ludes terjual. Singkat cerita kami 4 bersaudara. Yang 3 ini dititip-titipkan ke saudara-saudara daripada papa dan mama saya. Saya dibawa mama saya ke Surabaya tahun 79. Saya ingat masih PON 7 waktu itu. Kami di Surabaya tidak punya saudara. Tidak punya kenalan. Kami datang ke Surabaya berdua, saya dengan mama saya yang masih boleh, saya masih kecil, mama saya juga masih muda. Saya dulu berpikir kenapa kok mama saya nggak kawin lagi ya. Dan itu tidak dilakukan oleh mama saya. Kami terus terang hidup di dalam posisi yang amat sangat terpuruk. Bahkan untuk makan setiap harinya saja sulit. Tapi saya melihat doa mama saya itu luar biasa. Dia tidak pernah menyalahkan papa saya. Dan dia tidak pernah sekalipun berkata,
Wis memang nasibku koyo ngene, wis mbuh ya apa kowe pokoke engko dadi anak sing enggak jadi enggak apa-apa lah, pokok yang penting kamu hidup. Bukan itu perkataan mama saya. Saya dengar tiap malam saya diajak doa. Ayo kita doa. Doanya satu, Tuhan semuanya boleh berlalu. Mungkin saat ini aku untuk makan setiap hari aja enggak bisa. Tapi aku percaya Engkau Allah yang hidup bagiku. Engkau memberikan masa depan yang luar biasa dalam hidupku. Doa yang doakan saya ini saudaraku ya. Setiap saat Joni, kowe engko nek gede dadi pegawai bank. Pada saat itu saudaraku tahun 79 orang pegawai bank itu orang yang boleh dikatakan sangat borjuis, sangat mentereng. Mama saya berdoa seperti itu. Suatu saat kamu jadi orang bank. Menurut kasat mata saudaraku, gak mungkin itu bisa terjadi. Mama saya SD aja gak lulus. Bagaimana bisa nyekolahkan saya nanti akhirnya? Tetapi puji Tuhan, tetap saya berpegang dengan prinsip yang mama ajarkan kepada saya. Pokoknya kudu jujur ya, dan pegang teguh firman Tuhan. Bener. Memang soro melakukan. Saya kalau berangkat, mama saya itu kalau setiap subuh bikin es lilin dulu tuh ya, dari plastik dibungkus gitu, ditaruh di suatu seperti tremos gitu. Saya berangkat sekolah bawa itu saudaraku. Jadi kalau sekolah SD saya ingat kalau istirahat saya jualan. Itu kami lakukan bertahun-tahun, tapi luar biasa. Mama saya sekali lagi tidak pernah berkata papamu jahat, enggak bilang begitu. Oh, papamu itu baik, cuma saat ini papamu masih terpengaruh. Dia bilang terpengaruh, tapi kita berdoa. Ya kita doakan, papa mama sama mama saya tiap malam didoakan. Dan luar biasa, singkat cerita, saya pun menjadi seorang bankir. Mulai dari bawah sampai saya menduduki yang namanya direktur utama. Berkat doa mama saya, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi karena kemauan dan tekad dan kepercayaan yang luar biasa dari mama saya menjadi seorang bankir. Bukan hanya sekedar itu saudaraku. Setelah saya menjadi seorang dudukan dari bawah sampai saya posisi di atas saudara sebagai direktur utama. Tuhan panggil saya, Joni, kamu harus mengembalakan. Waduh saudaraku, rada abot ya. Dalam posisi nyaman. Posisi saya waktu itu ya, mobil tiap tahun saya ganti saudaraku. Gaji utuh. SHU bonus tiap tahun dapat. Untung istri saya enggak saya bawa. Kalau istri saya bawa itu dia bilang tiap hari itu loh sobone mall. Belanja yang wis lalu sampai saya bingung. Kamu itu belanja apa ya? Tapi pada saat kita semuanya mapan, Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Dan apa terjadi saudaraku dalam waktu 5 tahun kami melayani Tuhan. Semua apa yang ada pada saya itu habis total. Bukan sekedar itu saudaraku. Suatu saat istri saya ngomong begini, Pak, bener tak pelayananmu? Apa enggak cari motivasi aja? Atau itu mencari nama aja kamu itu? Saya bilang sama istri saya, kalau saya cari nama, delok jemaatmu, persembahan setiap kebaktian 36.000. Kita keluar satu kali ibadah itu 1 juta. Gimana cari yang namanya pencitraan? Tekor iyo. Nah kok itu dilakukan ya itu Tuhan kehendaki. Pernah. Jadi saya ngalami situasi yang sulit saudaraku. Jadi mari bawah, naik bawah lagi, kemudian sekarang Tuhan angkat lagi. Dari peristiwa ini saudaraku, saudara harus begitu paham akan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita.
Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Asalkan kita mau bangkit dan bekerja sama dengan Tuhan untuk membawa kemenangan kerajaan surga. Saudara, di tempat ini bukan sesekali kebetulan saudara diajak oleh Tuhan bersama-sama untuk menjadi berkat. Jangan sampai kita menjadi Kristen yang maaf untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita bekerja bersama Tuhan. Saat ini adalah saat yang tepat. Saat akhir zaman. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biar melalui kehidupan saudara, saudara berdampak. Bisa menguatkan seseorang, bisa meneguhkan orang, dan bisa memenangkan jiwa. Tuhan pakai saudara, Tuhan panggil saudara bukan secara kebetulan. Ada maksud yang luar biasa. Kalau saya bisa menyaksikan kehidupan saya secara pribadi, saya bisa berkata saat ini, bersama Tuhan itu luar biasa. Bersama Tuhan itu penuh dengan sukacita. Bersama Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu yang mungkin masih terikat dengan hal-hal duniawi, terikat dengan penyesalan, terikat dengan kekecewaan, terikat dengan iri hati, dendam, dan apapun yang senantiasa mengganjal kehidupan saudara untuk saudara bisa bangkit dan bisa menjadi berkat bagi orang. Kami persilakan saudara bisa ke depan. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Kami persilakan untuk ke depan. Jangan malu-malu. Lakukan. Gak ada yang mau ke depan. Semua sudah luar biasa di hadapan Tuhan. Saya selalu saudaraku, kalau saya menghadiri suatu KKR, ada hamba Tuhan yang menarik saya, siapa yang maju? Saya pasti maju. Karena kita manusia, tidak ada yang sempurna. Kita banyak kekurangan-kekurangan. Kalau kita tetap membatasi diri kita, bersikukuh seperti bangsa Israel, maka kita tidak akan bisa menikmati berkat Tuhan. Sekali lagi, saudara ingin mendapatkan pemulihan pada pagi hari ini, mumpung masih ada banyak hamba-hamba Tuhan dari Surabaya yang bisa mendoakan saudara, meneguhkan saudara. Silakan bisa maju ke depan. Gak usah malu-malu. Kami hamba-hamba Tuhan akan mendoakan saudara. Apapun masalahmu, Tuhan itu sangat sayang, sangat mengasihi kita. Kami tunggu, silakan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Pak Angga, Pak Andreas, Pak Roni, dan juga Pak Andre. Mana Pak Andre? Pak Andre? Haleluya. Silakan Pak Angga didoakan satu-satu. Silakan mari hamba-hamba Tuhan dari Surabaya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan saat badai menerpa. Ku tak akan goyah. Apapun yang ada dalam hidup, kekecewaan, sakit hati, iri hati, penyesalan, silakan datang. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan, lemahkanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan Terima kasih yang sudah didoakan bisa kembali. Hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari begitu besarnya kasih-Mu, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit. Yang sudah didoakan bisa kembali. Begitu besarnya kasih, Kaulah Tuhan, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Bapa atas kasih kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur firman-Mu kembali meneguhkan kami, bahkan menegur kami, supaya apapun yang menjadikan penghambat di dalam kehidupan kami,
berupa penyesalan yang selalu kami buat di dalam kehidupan kami, dan senantiasa menjadikan kami terpuruk dan kami tidak bisa menikmati berkat-berkat-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan melalui kebenaran firman-Mu kembali Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami harus bangkit dari penyesalan kami, keterpurukan kami, dan kami mengandalkan Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami. Meskipun itu harus kami lakukan dengan penderitaan, mungkin juga tekanan, himpitan dalam kehidupan kita. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah berhenti untuk berbicara. Tapi kami percaya karya-Mu terus berkarya dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menuju di dalam kesempurnaan yang sudah Engkau canangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah sembahan kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau hari ini 30 Juli Tuhan izinkan kami untuk kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kami terima itu boleh kami pakai dalam kehidupan kami, bukan untuk pribadi kami sendiri, tetapi kami akan membagi-bagikan itu, biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Seluruh anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah hari ini diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat tim dari Surabaya yang sudah datang untuk melayani kami. Kami angkat hamba-Mu, angkat tangan dan berkati pelayanan mereka. Pak Joni bersama dengan rekan-rekan. Kami berdoa buat Pak Angga juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Dimanapun mereka berada di situ berkat Tuhan terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah berkorban. Apapun bentuknya pada hari ini, pagi ini, Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, rumah tangga, pernikahan-Mu, semua yang Engkau pikirkan, semua yang Engkau kerjakan, studimu diberkati oleh Tuhan. Berharaplah hanya kepada Tuhan, karena Dialah kekuatan dalam seluruh kehidupan-Mu. Jam-jam pelayanan sepanjang minggu ini, Tuhan tolong, bahkan kami berdoa khusus buat acara pemberkatan nikah pada besok minggu dari Sisko bersama dengan Ima. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Bapak Sudi Dharma yang akan memberkati kedua anak kami, juga Tuhan pakai dan Engkau memberkati beliau, agar sampaian firman itu boleh memberikan kekuatan dan jawaban bagi mereka berdua. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Selesai semua kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami berdoa buat tim yang dari Surabaya juga akan kembali. Tuhan tolong, dan kesempatan lain kami bersama-sama akan menikmati berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus boleh turun, menyertai, bahkan menjadi milik kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik rohani maupun jasmani, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan
Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.